Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi presentasi, mungkin saya akan coba cerita sedikit tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi, kita hari ini akan bahas tentang common mistakes that most people make when they apply for scholarship. Kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dibuat oleh para calon pelamar beasiswa ketika mereka melamar beasiswa. Jadi, dari pengalaman saya selama tahun ini bekerja sebagai scholarship officer di kantor Metro, kita itu sering banget menerima aplikasi beasiswa yang sebenarnya tuh gak jelek-jelek banget. Jadi memang kebanyakan uh, para kandidat ini berusaha memenuhi persyaratan administratif seperti misalnya IPK yang di atas 3,0, terus uh, IELTS minimal 6,5 atau 7, terus ada juga yang sudah diterima di kampus-kampus yang bergengsi dengan program studi juga gak kalah keren. Tapi di balik itu semua ada hal-hal tersembunyi yang sebenarnya mempengaruhi lebih lanjut tentang diterima enggaknya seseorang ketika mendaftar program beasiswa. Dan nanti kita bisa gali lebih lanjut dari dua pembicara kita yang mendapatkan beasiswa yang berbeda. Yang satu ada Mas Aji yang menerima beasiswa dari Stunet yang merupakan beasiswa yang sumbernya dari pemerintah Belanda. Dan yang satunya adalah Mbak Talita Wibisono yang beasiswanya ini berasal dari yayasan yang dikelola oleh Wageningen University. Oke, jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk aja representasinya Mas Haji. Silakan, Mas Haji. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Bagus atas waktu dan kesempatannya. Saya sebelum ngomong panjang lebar, suara saya terdengar ya? Halo? Ya, Halo, halo. terdengar. Oh, terdengar. Videonya juga terlihat ya, Mas? Mas Haji, iya, jelas terlihat, Mas. Oh, ya udah. Aman berarti ya. Oke, perkenalkan. Ya, Mas? Oke. Mas Haji mungkin sebelum cerita soal pengalamannya bisa cerita dulu kayak gimana selama 2 bulan ini kan sudah merasakan kuliah online semenjak wabah COVID-19 ini. Kira-kira kalau dari pengalaman Mas Haji dan Mbak Talita ini kayak gimana ya selama 2 bulan ini? Apakah efektif atau enggak gitu belajar secara online gini? Ya, ya. Semenjak tanggal 13 Maret kalau tidak salah ya, kampus di Belanda, khususnya di Groningen, udah nutup ini sih physical activity-nya. Jadi ya online juga. Kebetulan saya juga sedang ngerjain tesis sih, jadi ya harus adaptif sih. Memang tidak maksimal, cuman sejauh ini masih bisa menerima input yang dari kampus, pelajaran dari kampus. Kalau dari Mbak Talita gimana? Mbak Talita? 2 bulan ini, Mbak. Mas Bagus, bentar. Soalnya suaranya Aji sama videonya Aji nggak keluar di saya, jadinya saya agak bingung tadi. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oke. Efektif. Sebenarnya kalau dibilang efektif mungkin kurang ya, karena nggak ada interaksi secara langsung. Terus kita juga nggak bisa banyak diskusi sama teman-teman sekelas, sama dosen. Tapi ya, dan juga agak sedikit lebih stressful mungkin karena kita nggak keluar gitu kan, hanya di dalam rumah aja. Cuman ya karena kondisi lagi kayak gini, sebenarnya menurut saya sih cukup membantu dengan adanya online class daripada kita harus di-cancel kan kelasnya, karena kita juga nggak mau selesai kuliahnya terlambat. Dan ya memang harus banyak-banyak mengatur diri sendiri aja sih jadinya dengan online class ini. Gitu, kalau menurut saya. Ya, jadi ternyata banyak tantangannya ya semenjak COVID-19 ini dimulai. Iya, betul. Banyak banget. Oh iya, saya dengar-dengar Mas Haji ini juga selain kuliah, juga aktif sebagai Ketua PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Groningen. Ya. Kira-kira ada tantangan nggak dalam berorganisasi gitu selama 2 bulan ini gitu? Tentu ya pasti ada Mas ya, karena plan yang udah kita rencanain, yaitu acara-acara besar kita, acara kultural dan acara olahraga, terpaksa harus kita batalkan karena adanya COVID ini. Akhirnya kita mencoba untuk, yuk mari berkreasi, mari salurkan kreativitas kita melalui
konten-konten digital, dan itu agak susah juga untuk berkoordinasi di tengah pandemi ini ya. Ya ada, ya ini harus ini adaptasi sih bagi saya sih, suatu proses adaptasi untuk menghadapi new normal sih. Mas Kok Bagus, nggak ada suara dan video ya? kayaknya Aji nggak keluar suara sama videonya. Saya sih nggak dengar soalnya. Halo, 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 halo. Oke, jadi karena udah kedengeran sekarang, Mas Haji mungkin bisa langsung dimulai presentasinya. Saya serahkan floor-nya ke Mas Haji. Terima kasih. Halo Mas Haji, mikrofonnya. Kesempatan pada saya untuk berbagi pada kawan-kawan semuanya. Jadi topik kita kali ini adalah kesalahan-kesalahan umum dalam melamar beasiswa. Ya, jadi oke. Biasanya di slide ini saya tunjukkan prestasi-prestasi saya ya. Tapi khusus kali ini saya tunjukkan kegagalan-kegagalan saya juga. Jadi jauh sebelum saya kuliah, ketika saya lulus SMA, saya dulu bercita-cita untuk menjadi geofisis, untuk belajar geofisika. Namun harus dibatalkan karena saya buta warna, jadi saya nggak bisa kuliah geofisika. Karena nggak jadi kuliah di geofisika, akhirnya saya belajar bahasa Inggris dari nol. Setelah belajar bahasa Inggris, saya akhirnya belajar HI. Saya kuliah di salah satu universitas di Semarang. Di HI itu karena kampus saya juga bekerja sama dengan beasiswa intra ASEAN yang juga Mas Bagus awardee-nya kalau nggak salah. Akhirnya saya mencoba mendaftar untuk ke Manila waktu itu. Saya gagal untuk dapat exchange ke Manila karena nggak dapat LOE. Saya baru dapat LOE setelah deadline-nya selesai. Itu kegagalan lagi. Lalu belajar dari sana, saya coba apply beasiswa exchange juga di semester berikutnya di Groningen. Kali ini saya udah dapat LOE, saya udah dapat beasiswa juga, cuman gagal karena hal yang di luar kemampuan saya untuk mengontrol. Nah, itu berdampak sekali, akhirnya pada saat itu IP semester 7 saya itu cuman 0,8. Dengan kegagalan-kegagalan ini, saya akhirnya belajar, dan alhamdulillah pada 2018 saya lulus dari jurusan saya dengan predikat cum laude terbaik. Lalu saya mencoba apply di Japan METI Internship Program, jadi internship di Jepang, 3 bulan, fully funded. Dan setelah itu, saya kembali melanjutkan mimpi saya yang belum tercapai, yaitu untuk kuliah di Groningen, dengan student scholarship. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saya diberikan beasiswa tersebut. Nah, kegagalan-kegagalan ini, terserah kita memaknainya ya. Kalau kita memaknai itu kegagalan, dan akhirnya selesai, ya sudah, itu kegagalan. Cuman, kalau kita mampu belajar dari kegagalan itu bisa jadi jalan sukses menuju jalan sukses pada masa depan yang lebih baik. Nah, itu sekilas info. Nah, terus apa sih kesalahan-kesalahan umum yang pernah yang dilakukan oleh kebanyakan aplikan ketika mendaftar beasiswa? Yang pertama itu tidak paham ya, kurang pemahaman. Mereka nggak paham dirinya sendiri, mereka nggak paham jurusannya apa, mereka nggak paham scholarship-nya maunya apa. Jadi kurang riset. Harusnya harus banyak riset, kayak katakanlah student scholarship maunya apa sih, interestnya apa. Waktu itu saya sempat juga skripsi saya membahas kepentingan Belanda. Jadi sekalian juga saya belajar interestnya student juga di situ. Oh, ada area prioritas ini, area prioritas itu. Nah, ini nih yang diinginkan oleh student ini,
profil awardee macam apa sih yang diinginkan. Jadi saya belajar dari sana. Dan akhirnya saya harus mengaitkan interest STUNET, interest jurusan saya, dan juga interest saya sendiri. Nah, itulah kunci dari keberhasilan aplikasi saya di STUNET. Yang kedua, komunikasi skill-nya kurang mumpuni. Jadi, mempunyai visi besar, mempunyai tahu apa semua, pemahamannya paham semua, tapi nggak bisa menyampaikan itu secara baik. Jadi, pasti dalam setiap aplikasi beasiswa, terdapat motivation letter, terdapat wawancara atau LGD. Nah, dalam proses-proses ini, komunikasi skill kita harus dikembangkan agar si pemberi beasiswa percaya pada kita, percaya akan kemampuan kita, akan motivasi kita. Yang ketiga itu uninspiring ya. Jadi kita cenderung seperti kebanyakan aplikan-aplikan lainnya. Kita nggak stand out, kita nggak punya visi, kita nggak punya nilai yang ingin diberikan ke masyarakat. Nah, ini akan jadi masalah karena tidak ada beasiswa manapun yang akan memberi pelamar beasiswa yang pelamarnya ini egois, hanya ingin mementingkan diri sendiri, nggak mau memikirkan kepentingan masyarakat luas. Nah, tapi ini juga harus hati-hati, agak tricky. Jadi saya bilang uninspiring, terus tiba-tiba teman-teman, oh saya mau daftar beasiswa ini karena mau jadi presiden. Ya nggak gitu juga. Jadi inspiring, cuman dalam koridor masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Seperti itu. Jadi jangan terlalu muluk, jangan juga terlalu egois. Yang keempat, revisi ya. Kebanyakan teman-teman kalau sudah nulis motivation letter, nulis nyiapin berkas-berkas lainnya atau apapun itu, nggak direvisi ya. Akhirnya, jadi mereka berpikir bahwa udah selesai nulis nih, berarti udah selesai semuanya. Enggak. Jadi kalau saya waktu itu motivation letter saya tulis itu sehari, saya break sehari, hari berikutnya lagi lusanya saya baru revisi itu. Coba saya lihat sih hal-hal mana yang perlu diimprove, hal mana yang perlu dihapus. Jadi agar tulisan kita, aplikasi kita bisa sangat maksimal. Jadi revisi ini penting. Yang kelima, deadline ya. Saya punya banyak teman-teman di kampus saya dulu kayak ayo kuliah keluar negeri, ayo kuliah ini. Cuman mereka nggak perhatian dengan deadline-nya. Akhirnya ya udah masih aja di Indonesia gitu loh. Karena nggak memberikan perhatian khusus pada kapan sih terakhirnya sih, kapan sih ininya. Jadi nggak ada strategi, nggak ada jadwalnya. Terus seandainya tanggal 19 tutup, berarti tanggal 15 selesai ininya. Nah, itu harus ditata tuh. Yang keenam, ini agak klise, mudah menyerah ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, saya banyak gagal gitu loh. Bahkan saya di S1 pun saya gagal 2 kali exchange gitu kan. Cuman kalau saya maknai itu gagal ya sudah selesai, berarti saya nggak akan pernah punya kesempatan kuliah di luar negeri. Tapi kalau saya maknai itu sebagai media pembelajaran, saya dapat value dari kegagalan-kegagalan itu, saya akhirnya bisa sampai di sini gitu loh. Jadi untuk motivation letter saya pun waktu itu saya tuliskan bahwa saya gagal, mimpi saya gagal karena bla 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 bla, dan sekarang saya kembali lagi untuk meraih mimpi saya. Jadi jangan menyerah. Menyerah itu gampang ya. Kita bisa dikit. Yang terakhir berdoa ya. Ini juga kan warga negara Indonesia dan menganut kepercayaan, ya yakin akan Tuhan. Saya yakin bahwa kalau saya gagal biasanya Tuhan itu lagi meredirect kita ke hal yang lebih baik. Ya, kalau saya nggak buta warna, mungkin saya nggak akan kuliah HI. Kalau saya nggak daftar di Manila, saya nggak akan daftar di Groningen. Kalau saya nggak daftar di Groningen dulu exchange, mungkin saya nggak akan di sini. Jadi terus berdoa untuk beasiswa itu. Yang terakhir, ini quotes yang saya tuliskan ketika saya tes psikologi dulu di seleksi STUNET, bahwa pelaut yang tangguh tidak dilahirkan di laut yang tenang.
Ya, karena laut yang ramai, yang nggak tenang itu membuat kita menjadi tangguh, membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat gitu loh. Jadi kegagalan-kegagalan itu hanya awal kesuksesan sih. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan tanya jawab. Saya serahkan ke Kak Talita. Mari Kak Talita. Oke, udah kedengeran sekarang? Halo? Sebelum saya mulai, mungkin bisa ada yang infoin apakah kedengeran atau enggak? Kayaknya kedengeran ya. Ya, oke, mantap. Ya, jadi ini cuma perkenalan saya. Saya simpan juga email di situ. Kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut ke depannya, yang nggak bisa saya jawab hari ini, bisa dicatat emailnya. Jadi ya saya pribadi sih melihat kesalahan-kesalahan saya dan mungkin orang lain ketika apply beasiswa itu lebih ke pembelajaran ya. Jadi saya banyak belajar sebenarnya dari kesalahan-kesalahan itu. Lalu di sini makanya saya tulis sebagai learning experiences karena memang saya merasa banyak belajar dari semua kegagalan yang saya lakukan gitu. Jadi tahun 2014 ini journey saya untuk apply beasiswa ya. Tahun 2014 saya lulus di Unpad, dari Unpad jurusan pertanian. Jadi memang udah agak sedikit tua. Lalu dari setelah lulus Unpad saya nggak apply beasiswa sama sekali. Saya juga nggak apply ke sekolah mana-mana karena saya fokus mau kerja dulu waktu itu. Saya pikir job experiences juga sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi saya fokus bekerja. Setelah sekitar kurang lebih 3 tahun kerja, saya merasa kayaknya saya butuh nih master sekarang karena alhamdulillah saya udah punya pekerjaan yang cukup bagus. Tapi saya merasa ada ilmu-ilmu yang saya belum terima gitu dari pekerjaan dan dari S1. Makanya saya mulai apply ke beberapa beasiswa waktu tahun 2017. Kayaknya seingat saya daftar ketiga beasiswa. Tiga-tiganya gak diterima, gagal. Padahal di tahun itu juga saya udah pegang LOA. Jadi saya daftar ke LPDP, Stunet, sama AAS. Terus tahun 2018 saya daftar lagi, masih nekat ke LPDP sama Chevening. Seingat saya sih saya mau coba Stunet juga, tapi kayaknya nggak jadi tahun 2018 ini. Terus gagal juga LPDP sama Chevening, saya nggak dapet, padahal udah pegang LOA. Terus lalu di tahun 2019 awal sekali, sebenarnya saya udah mau mulai menyerah kuliah ya waktu itu karena kayaknya udah gagal terus nih, mungkin ini bukan jalan kesuksesan saya gitu. Terus alhamdulillah di tahun 2019 juga saya dapat tawaran pekerjaan untuk ke Belanda. Jadi saya pikir waktu itu mungkin ini jalan saya gitu untuk bisa belajar tuh bukan dari master tapi dari kerja di Belanda. Tapi ternyata alhamdulillah dapat tawaran beasiswa dari Anne van den Baan yang saya sama sekali nggak daftar sebenarnya untuk Anne van den Baan ini. Jadi memang Anne van den Baan ini dia tidak membuka pendaftaran, dia minta rekomendasi ke master program directornya. Jadi master program director mungkin akan menseleksi dari master students yang daftar ke program itu, lalu dia yang pilih siapa yang akan diberikan beasiswa oleh Anne van den Baan. Jadi itu di tahun 2019. Lalu ya ini hanya LOA yang saya dapatkan selama 2017 dan 2018. Jadi saya setidaknya waktu itu dapat 3 LOA. Jadi mungkin sebenarnya memiliki LOA juga nggak menjamin kalian akan dapat beasiswa gitu. Lalu dari tahun-tahun yang tadi saya jelaskan, kegagalan tadi, mungkin yang saya bisa pelajari gitu,
Yang pertama itu disconnected from yourself. Saya merasa mungkin di awal-awal saya mau daftar gitu, atau banyak juga saya lihat teman-teman saya gitu atau orang-orang sebenarnya mereka tidak tahu mereka maunya apa, mereka juga tidak terlalu tahu diri mereka itu siapa gitu. Karena ketika kamu tidak terlalu tahu tentang diri kamu, kamu nggak akan mungkin bisa menginspirasi orang lain gitu. Kamu tidak akan bisa mungkin membuat rencana-rencana kesuksesan ke depannya sesuai dengan skill kamu gitu. Banyak dari orang-orang pengen master hanya karena terdengar keren misalnya. Yang mana itu juga jadinya kurang inspiring kan, jadinya hanya ingin seperti orang lain gitu. Jadi saya rasa ini poin yang sangat penting gitu. Kita harus lebih, um, hilang, kok hilang? Kita harus lebih connect aja sama diri sendiri, banyak refleksi sama diri sendiri, karena ketika kita disconnected from ourselves, ini juga jadinya lanjut ke poin-poin yang lain gitu. Tadi juga kayaknya Mas Aji udah jelasin. Jadinya kita lack of preparation, kita nggak tahu skill kita apa. Penulisan motivation letter kita juga mungkin terkesan ngasal gitu karena kita nggak menulis sesuai dengan kata hati gitu. Lalu kita juga nggak tahu tingkat confidence kita di mana gitu karena ketika kita tidak percaya diri, itu kan juga terlihat di motivation letter, itu juga terrefleksi ketika lagi LGD, terrefleksi juga ketika lagi interview gitu. Sama juga dengan ketika kita terlalu percaya diri gitu, malah jadinya tidak inspiring kan, karena ketika kamu overconfidence, kamu bisa overlook hal-hal hal-hal yang mungkin sebenarnya masih jadi kekurangan kamu dan kamu bisa develop gitu. Nah itu nggak kelihatan karena kamu terlalu percaya diri gitu. Terus yang selanjutnya the absence of comrade in arms. Ini sebenarnya kayak pentingnya punya teman seperjuangan untuk mencari beasiswa gitu. Karena kamu jadi lebih banyak belajar juga sama dia, lebih belajar juga dari dia, sama-sama bisa mengkoreksi satu sama lain. Terus juga bagusnya adalah ketika kamu gagal gitu, ada teman yang bisa mendengarkan kamu dan bisa memberi kamu masukan gitu. Terus ini yang poin selanjutnya Mas Aji juga tadi udah sampaikan fokus on failure gitu. Jadi mungkin hanya fokus ke kegagalan itu akhirnya berhenti gitu. Akhirnya jadi nggak mau daftar lagi. Akhirnya juga jadi ya hanya fokus, oh ternyata saya nggak pantas nih gitu. Dan ketika kamu udah terlalu fokus on failure, akhirnya kamu jadi menyerah terlalu cepat gitu. Jadi saya rasa ya memang kita harus melihat kegagalan itu sebagai pembelajaran aja. Jadinya kalau ketika kita lihat itu sebagai pembelajaran, saya rasa nantinya kita akan cari upaya-upaya lain supaya nggak menyerah. Begitu. Terus yang selanjutnya ini mungkin saya nggak mau bilang tips dan trik ya karena kayaknya tips dan trik itu untuk setiap orang berbeda ya, tergantung dirinya sendiri. Makanya ini hanya hal-hal yang saya coba lakukan ketika apply beasiswa setelah mengalami banyak kegagalan. Saya coba lebih banyak refleksi sama diri sendiri, tahu apa yang saya mau, saya banyak ngobrol sama orang supaya bisa dapat masukan kira-kira saya orang yang seperti apa dan saya maunya apa gitu. Cobalah maksudnya membuat waktu dengan diri sendiri gitu. Bisa dengan jalan-jalan sebentar kemana supaya tahu aja gitu kamu tuh seperti apa orangnya dan maunya apa. Terus tadi Mas Aji juga udah sampaikan banyak-banyak riset supaya riset ini juga nggak hanya untuk mengetahui apa yang beasiswa mau, apa yang universitas mau, tapi riset ini juga bisa membantu apa sih yang sebenarnya kamu benar-benar mau gitu. Terus yang selanjutnya juga reach out. Reach out ini tidak hanya ketika kamu apply beasiswa, tapi ketika kamu gagal menerima beasiswa gitu. Kamu harus supaya nggak stres, supaya nggak jadi cuma fokus ke kegagalan, kamu harus ngobrol sama orang.
minta bantuan ke mereka gitu supaya kamu terhibur, diskusi, belajar bersama. Karena kalau kamu hanya melakukan semua persiapan sendiri, saya rasa itu gak hanya bikin kamu stres, tapi juga kamu gak banyak belajar gitu. Terus fokus ke self improvement karena menurut saya master itu sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah kamu menggunakan master itu untuk self improvement gitu. Jadi ketika kamu memang fokusnya kepada self improvement, dapat atau tidak dapat S2, kamu tetap bahagia gitu, kamu tetap belajar dari sesuatu gitu. Itu menurut saya sama ya ini juga quotes klise ya, tapi saya benar-benar mempercayai kepada kisah saya, kepada perjalanan saya, karena saya sadar gitu setelah saya banyak mencoba di 3-4 tahun terakhir ini, banyak juga hal-hal menarik yang saya dapatkan gitu. Dan kalau saya rasa sih kalau saya nggak pernah gagal beasiswa LPDP dan Stunet dan AS dan yang lain-lain, kayaknya saya jadi nggak punya cerita aja, jadinya membosankan gitu kan. Tapi sekarang jadinya saya bisa cerita karena saya pernah mengalami kegagalan itu gitu. Itu sih sebenarnya. Dari saya sih segitu aja. Saya kembalikan ke Mas Bagus ya. Ya, terima kasih Mas Haji dan Mbak Talita yang super sekali tadi ceritanya tentang bagaimana awalnya gagal berkali-kali dan akhirnya bisa menemukan jalannya untuk bisa mengambil studi S2 dengan beasiswa. Kalau saya simpulkan tadi secara singkat, mungkin kayaknya yang pertama itu teman-teman harus belajar riset dulu, riset mengenai jurusan yang mau diambil ataupun tentang keinginan diri sendiri. Sebenarnya kita ini ngambil jurusan ini dan kuliah di sini mau jadi apa gitu, mau digunakan buat apa gelarnya nanti. Dan juga teman-teman harus belajar berkomunikasi secara bagus, bagaimana menyampaikan gagasan yang tadi sudah dibentuk dari hasil bertanya why. Dan juga teman-teman harus coba cari networking yang bisa membangun diri teman-teman untuk menjadi tetap bersemangat dalam apply beasiswa walaupun gagal berkali-kali. Ya mungkin bisa disimpulkan kalau sebenarnya teman-teman tuh sebelum bisa apply beasiswa dan sukses itu harus mempertanyakan ke diri teman-teman terlebih dahulu 5W1H-nya itu apa aja gitu. Dan ya, ya saya lihat di sini ya di sini sudah mulai banyak pertanyaan dari sobat Niso semua. Oh ya sebelumnya kalau misalnya teman-teman nanti punya pertanyaan lebih lanjut dan nggak tercover selama diskusi ini, nanti teman-teman bisa langsung reach out ke channel Neso Indonesia. Di sini kami punya nomor telepon, WhatsApp, email, Facebook, Twitter, Instagram, dan website juga. Dan kami juga selalu standby di hari kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, walaupun work from home sekarang, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, jadi berhubung sudah mulai banyak pertanyaan, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya. Oke, dari pertanyaan pertama terlebih dahulu, ini ditujukan untuk Mas Haji. Persiapan sebelum apply beasiswa dulu, Mas Haji berapa lama? Dari Livia Madani. Ya, silakan Mas Haji. Yap. Halo Livia. Kalau persiapan saya sejak gagal yang exchange Groningen langsung siap-siap ya. Maksudnya kayak udah paham nih. Oh saya mau apply ini nih. Cuman belum dikonkretkan ya. Cuman ketika itu ke apa ya lebih ke praktisnya saya waktu itu Maret. Januari mungkin ya, udah mulai ini ya persiapannya. Jadi deadline-nya Maret, saya Januari baru dapat LOE. Habis itu saya siapkan tuh 2-3 bulan itu khusus untuk apply beasiswa ini. Itu sih. Lebih lama lebih baik sih, karena lebih matang nantinya. Ya, jadi rasa persiapannya cukup lama ya Mas Haji. Nggak bisa buru-buru tiba-tiba ujuk-ujuk langsung apply gitu. Iya. Ya, mungkin
Itu pertanyaan pertama dari Livia, semoga terjawab. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya dari Tania Teresia. Kalau tadi Mas Aji yang jawab, mungkin sekarang saya kasih floornya ke Mbak Talita. Ini pertanyaan dari Tania Teresia, bagaimana kalian bisa belajar bahasa Inggris, perlu les atau enggak? Kira-kira tips-tipsnya apa aja kalau dari Mbak Talita? Silakan. Saya dulu nggak les sih untuk awal-awal bahasa Inggris, saya nggak les. Banyaknya dari lagu sebenarnya sama film. Ternyata membuang waktu juga berguna. Terus tapi untuk IELTS, waktu untuk mau tes IELTS, karena kan memang IELTS banyak strategi-strategi, terus ada soal-soal khusus juga. Nah itu untuk itu saya les. Tapi menurut saya sih yang benar-benar membuat saya latihan itu ya latihan sendiri, latihan sama teman. Um, karena kalau les kan paling cuma berapa jam sih, sejam 2 jam ya dalam seminggu gitu. Sisanya ya kita harus belajar sendiri gitu. Kecuali kalau kalian mau les di tempat apa yang di Pare itu ya, itu kayaknya bisa 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 seharian kan belajar, mungkin itu juga bagus. Tapi kalau saya sih dulu sempat les IELTS aja sebulan, tapi sisanya belajar sendiri gitu. Ya, jadi ternyata lebih banyak belajar sendirinya ya kalau Mbak Talita. Iya, lebih banyak belajar sendirinya sih kalau Kalau saya. dari Mas Aji gimana nih pengalamannya dulu ngebagusin bahasa Inggrisnya? Sampai sekarang belum bagus sih. Eh, eh, saya nggak terlahir di keluarga yang bilingual ya, dan keluarga saya nggak punya literasi bahasa Inggris yang cukup bagus waktu itu. Jadi saya baru belajar banget bahasa Inggris itu setelah lulus SMA, jadi umur 17-18 ya, mulai dari nol. Karena saya gagal karena buta warna itu, saya akhirnya ke kampung Inggris, ke Pare. Durasinya 8 bulan benar-benar dapat basic. Dan itu nilai TOEFL saya belum bagus-bagus juga. Pokoknya tahu basic lah. Belum tahu apa itu IELTS waktu itu. Lalu setelah gagal-gagal juga yang apply di Groningen Exchange itu juga, akhirnya, oh ada IELTS toh. IELTS itu apa sih? Akhirnya saya balik lagi ke kampung Inggris waktu liburan semester untuk belajar full 1 bulan tentang IELTS itu apa. Dan itu nggak selesai ya. Pas waktu saya kuliah juga saya akhirnya masih belajar lagi untuk benar seperti kata yang dikatakan Mbak Talita bahwa yang penting dari kitanya sih, kita mau belajar apa enggak sih. Itu sih. Oke. Jadi ternyata banyak rahasianya belajar bahasa Inggris ya, nggak cuma di kelas dan lewat hal-hal yang formal, tapi juga bisa lewat lagu, film, dan banyak metodenya. Selanjutnya, oke. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Talita. Saya mau bertanya kepada kedua kakak narasumber, menurut kakak apa sih kelebihan mengambil studi di negara tempat kakak sekarang? Jadi mungkin lebih kayak kenapa milihnya Belanda dan bukan negara lain gitu. Dari Fanandi Nur Ilmi. Ya, silakan. Kalau tadi Talita dulu, sekarang mungkin bisa dari Aji dulu. Silakan. Siap, Mas Bagus. Ini akan sangat berbeda ya pandangannya, karena saya di sini belajar ilmu sosial, belajar ilmu politik. Saya mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan pada waktu kuliah S1 dulu. Saya di sini diajak untuk berpikir kritis, saya di sini diajak untuk membuat term-term baru, saya di sini diajak belajar buat berani sih. Tidak salah benar urusan belakang, cuman kamu harus berani berpendapat. Dan apa ya, iklim studinya juga berbeda sih. Jadi ketika saya S1 dulu cuman belajar pas waktu ujian aja, di sini hampir tiap hari karena kalau nggak belajar nanti risih. Jadi iklim studinya sih yang membuat saya kuliah di sini, dan juga pendekatan dalam ilmu HI seperti positivisme yang nggak saya miliki di S1 dulu. Itu sih dari saya, Mas Agus. Ya, terima kasih Mas Aji. Sekarang saya coba serahkan suaranya ke Mbak Talita untuk menjelaskan alasannya kenapa pilih Belanda gitu.
Dan kan Em, sempat keterima juga di Inggris dan Australia ya, kalau nggak salah. Bagi sebagian Silakan besar Mbak alasannya Talita. sih mirip ya. Sebagian besar alasannya sih mirip ya sama Mas Agi tadi. Karena memang di sini dari dulu saya sudah dengar memang kalau di sini kita diajarkan untuk lebih kritis, untuk lebih berani mengeluarkan pendapat. Em, saya pribadi bukan tipe orang yang mudah mengeluarkan pendapat ya. Jadi di sini saya banyak belajar banget untuk itu, untuk bisa lebih kritis. Terus juga di sini tadi bisa saya bilang sih karena sangat sangat diverse orang-orangnya di sini itu juga suatu kelebihan tersendiri karena banyak banyak um, student dari berbagai negara yang berbeda, kita jadi bisa belajar juga dari mereka gitu. Karena pastinya mereka punya cara pandang yang berbeda-beda juga. Terus memang saya spesifik mengambil ke Wageningen karena dia sejak saya S1 saya sudah tahu Wageningen itu universitas yang bagus untuk pertanian. Um, dan karena saya ambilnya development study, agak susah juga mencari development study yang fokusnya ke rural dan agricultural gitu. Jadi itu juga salah satu alasan saya kenapa saya ambil di Wageningen di Belanda. Oke, terima kasih Mbak Talita. Semoga pertanyaannya terjawab untuk Pak Nandi Nur Ilmi. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang motivation letter. Ya, jadi seberapa spesifikkah motivational letter terkait keinginan Mas Aji dan Mbak Talita dengan jurusan atau bidang yang diambil? Ya, silakan dari Mbak Talita dulu. Hmm, Kalau saya sendiri sih, jadi saya karena saya banyak sering gagal ya, terus saya juga apply ke banyak beasiswa dan ke banyak universitas. Um, saya saya rasa cukup spesifik, apalagi motivation letter terakhir saya itu sangat-sangat spesifik ke rencana-rencana saya ke depannya setelah lulus juga gitu. Terus kenapa apa hubungannya dengan jurusan ini dan rencana saya ke depannya dan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Jadi menurut saya itu juga yang akhirnya membantu saya untuk dapat unfunded grant karena mereka kan sangat melihat ke motivation letter ya. Um, jadi penting sih menurut saya penting untuk sangat spesifik di motivation letter karena itu hal pertama yang dilihat oleh si orang yang menseleksi. Sebelum dia lihat ke yang lain-lain, kayaknya sepemahaman saya ya motivation letter itu yang pertama kali dilihat. Dan itu juga untuk yang membuat um, si orang yang menseleksi belajar banyak mengenai kita gitu sebagai aplikan. Ya, terima kasih Mbak Talita. Sekarang kita coba dengarkan dari Mas Aji pendapatnya mengenai motivation letter. Silakan. Iya, motivation letter ya. Saya masih ingat tuh, paragraf pertama itu saya cerita kegagalan, paragraf kedua itu saya cerita spesifik jurusan saya. Jadi waktu itu saya jelaskan bahwa kita kurang diskursus tentang geopolitik di Indonesia, padahal kita letaknya strategis gini lah. Bahkan saya sampai sebutkan mata kuliah tertentu, kayak mata kuliah yang akan saya ambil, dan saya bilang gini, kalau seandainya saya ambil mata kuliah ini, saya bisa kontribusi ini ke Indonesia. Bahkan saya sampai seperti itu dulu ya, untuk benar-benar spesifik, untuk menunjukkan bahwa saya paham apa yang akan saya ambil gitu. Lalu yang ketiga saya tulis impian, terus yang keempat saya yakinkan lagi. Itu sih. Oke, super sekali ya dari Mas Aji dan Mbak Talita. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Facebook. Jadi selain di webinar via Click Meeting ini, kita juga kedatangan pertanyaan dari Facebook. Iya, pertanyaannya dari Sofi Azilan dari Surabaya. Ini mau bertanya alasan kenapa kedua kakak-kakak ini bisa nggak lolos di beasiswa sebelumnya. Yang alasannya yang kira-kira paling fatal jika dibandingkan dengan yang sekarang sukses gitu. Silahkan dari Mas Haji. Yang kebetulan orang Surabaya ya.
Iya, saya juga orang Surabaya. Eh, bisa nggak lolos di beasiswa sebelumnya. Kalau sebelumnya saya nggak lolosnya karena suatu hal yang nggak bisa saya kontrol sih ya. Cuman yang bisa saya kontrol itu apa ya waktu itu ya? Eh, mungkin ya itu sih kayak kayak kurang kurang pemahaman terhadap diri sendiri sih. Jadi kita nggak bisa nunjukin bahwa kita benar-benar ingin ini dan dengan pemberian beasiswa dari mereka, keinginan kita ini juga mewujud. Jadi kayak nggak bisa menemukan kesamaan visi misi antara kita dengan pemberi beasiswa sih. Jadi untuk bisa dapat ya harus sama, harus satu jalan. Itu sih. Jadi kayak menemukan titik temu antara apa yang dimau pemberi beasiswa dengan si pencari gitu. Oke, kalau dari Mbak Talita kira-kira gimana Mbak pendapatnya? Eh, sama dengan Aji karena tadi juga saya jelaskan saat presentasi kan di awal-awal saya daftar beasiswa, kalau saya kurang kurang belajar tentang diri sendiri gitu, kurang memahami apa sih sebenarnya keinginan terkuat saya dan alasan terkuat saya untuk daftar beasiswa ini itu kurang terefleksikan, khususnya waktu interview. Mungkin di tulisan sudah cukup, tapi ketika interview, ketika digali lebih banyak sama si interviewer, ternyata saya kurang 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 siap gitu, kurang tahu sebenarnya maunya saya apa, sehingga kurang meyakinkan si interviewer kalau saya ini uh, bisa adalah penerima yang tepat gitu untuk beasiswa. Um, jadi ya memang benar itu poin pertama yang harus kita kita pastikan saat daftar beasiswa itu benar-benar tahu apa sih maunya kita dan kenapa pilih beasiswa dan jurusan ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Talita. Selanjutnya ini kita masuk ke pertanyaan terakhir karena waktunya sudah semakin dekat dengan jam 5. Oke, pertanyaan berikutnya dari Daniel. Tanpa pengalaman organisasi dan hanya mengandalkan pengalaman bekerja bisa menjadi pertimbangan untuk lulus beasiswa. Mungkin ini bisa dijawab dengan sudut pandang yang berbeda ya, karena Mbak Talita kan tadi setelah lulus 3 tahun baru mulai berburu beasiswa. Sementara Mas Haji masih fresh graduate tahu saya kalau nggak salah. Silakan dari Mbak Talita dulu. Jadi ini ceritanya Mas Daniel itu nggak punya pengalaman organisasi dan kalau kalau menurut saya pribadi ya karena saya sudah waktu itu pas daftar pas bekerja, saya rasa itu juga bisa jadi pertimbangan karena apa yang kalian lakukan di pekerjaan itu sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang kalian lakukan di organisasi kan. Um, Cuman kalian harus bisa benar-benar menekankan gitu di pengalaman pengalaman bekerja kalian itu apa sih yang stand out dari kalian gitu, apa yang bisa jadi value added kalau memang khususnya khususnya kalau pekerjaannya nyambung dengan jurusan yang dipilih. Jadi itu sih kalau untuk saya ya, menurut saya dan juga beberapa universitas, beberapa scholarship, kayaknya mereka juga lebih mengharapkan kalian untuk punya pengalaman bekerja. Seingat saya Anne van den Baan juga dia melihat dari pengalaman bekerja kita penerimanya. Itu salah satu pertimbangan terbesar dari mereka untuk menerima mahasiswa sebagai penerima beasiswa. Jadi Tapi kalau punya organisasi sebenarnya lebih bagus. Penting. Sebenarnya kalau menurut saya sih punya dua-duanya itu lebih bagus. Tapi punya salah satu itu juga bisa membantu. Terima kasih Mbak Talita. Kalau dari Mas Haji gimana nih kira-kira sebagai fresh graduate yang mau daftar kuliah dan dapat beasiswa gitu? Iya, sama sih 11-12 dengan apa yang dikatakan dengan Mbak Talita ya. Pengalaman ya baik organisasi maupun pengalaman kerja, intinya kan kita bisa mencari value apa sih yang mau diambil dan yang mau diimplementasikan dan yang mau di-develop ketika kuliah S2 ini. Jadi tergantung packaging kita sih, tergantung komunikasi skill kita dalam menyampaikannya, baik dalam interview atau dalam menulis motivation letter. Itu sih. Ya,
super sekali. Oke, karena kita sudah hampir jam 5, jadi mungkin sebelum kita tutup sesi webinar kita hari ini, saya ingin dengar closing statement dari kedua pembicara untuk para Sobat Niso semua. Mungkin bisa dimulai dari Mas Haji, setelah itu dilanjutkan dengan Mbak Talita. Kira-kira apa sih yang terpenting dari sesi diskusi hari ini yang kira-kira Mas Haji dan Mbak Talita ingin sampaikan kepada Sobat Niso semua seputar topik kita hari ini? Silakan. Saya dulu Mas ya. Iya, jadi dulu setelah saya pulang dari Jepang, saya baca bukunya Paulo Coelho yang judulnya The Alchemist. Ada mantra dalam buku itu yang bunyinya seperti ini. When you really want something, the entire universe conspires to help you achieve it. Jadi kalau kita benar-benar mau nih, itu seluruh semesta pasti akan dukung kita. Karena saya mau kuliah ke luar negeri dan Belanda, khususnya Groningen, saya coba berusaha dan sepertinya semesta mendukung sih. Jadi nggak apa-apa gagal, masih ada tahun depan. Terus sih. Mantap. Kalau dari Mbak Talita? Untuk saya sih, saya sangat menekankan sekali ke belajar mengenai diri sendiri ya. Karena itu membantu untuk banyak hal. Ketika kita lebih kenal dengan diri kita sendiri, kita bisa mudah lah untuk membuat rencana-rencana ke depan. Dan itu juga bisa membantu kita untuk bagaimana mencapai cita-cita kita sendiri gitu. Tadi juga nyambung juga dengan Aji. Sebenarnya ketika benar kita tahu benar-benar apa yang kita mau, akhirnya juga semesta mendukung gitu. Jadi ya untuk para pencari beasiswa benar-benar kenali diri kalian, banyak-banyak juga research, dan banyak diskusi sih, itu aja kayaknya. Ya, jadi kita sudah dengarkan tadi closing statement dari dua pembicara kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Haji dan kita yang sudah sharing hari ini tentang tips-tipsnya dalam melamar beasiswa. Dan nanti kalau misalnya teman-teman dari Sobat Niso semua ada yang ingin menonton ulang video ini, kita nanti akan upload video ini di YouTube, akun YouTube Studi di Belanda. Dan jika pertanyaannya tadi di chat masih banyak yang belum terjawab, bisa ditanyakan secara langsung via kanal-kanal sosial media kita dan kontak yang tadi sudah kita share. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri webinar ini, kita ada semacam survei. Teman-teman bisa isi, saya ingin minta tolong kepada teman-teman untuk membantu mengisi survei ini agar kami bisa membuat suasana webinar nanti di masa depan nanti setelah ini bisa lebih baik lagi. Ya, silakan.
Suaranya nggak kedengeran Mas Agus. Ini dan juga terima kasih Talita dan juga terima kasih Aji. Kita akan segera tutup webinar kali ini. Ya, sampai jumpa di webinar-webinar dari Novik Neso Indonesia selanjutnya. Stay safe dan ya semoga keadaan bisa kembali membaik sehingga kita bisa mengadakan kembali event offline atau event fisik. Terima kasih semuanya. Goodbye. Terima kasih Talita, terima kasih Aji.